Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para kawargian di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Dan seperti biasa kita akan membahas berbagai hal yang menarik dan berkaitan dengan dunia mental, emosional ataupun psikologis. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bu Widi. Apa kabar Bu Widi? Baik. Oke, baik Bu. Untuk kali ini apa yang ingin kita bahas nih hari ini? Yang ingin dibahas untuk kali ini sebenarnya itu yang sering kali datang di ruang konsul saya, yaitu tentang anak-anak yang terlambat bicara atau banyak orang bilang speech delay. Itu Dok yang ingin saya sampaikan mengenai apa sih sebenarnya speech delay itu dan apa saja penyebabnya. Nah itu Dok. Baik, nah ini memang cukup menarik ya karena ya bukan kebetulan hari ini di praktek saya itu saya kedatangan seorang pasien yang membawa anaknya untuk dirujuk dengan ya menurut dia bicaranya terlambat gitu. Jadi dia terlambat untuk bicara, usianya sudah 4 tahun. Nah, ini cukup menarik karena kalau dari saya kan saya melihat ya apakah memang ada gangguan atau penyebab pada fisiknya misalnya otot bicaranya atau bahkan mungkin perkembangan otaknya yang terlambat dalam artian otaknya tidak berkembang sempurna secara fisik dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari secara psikologi sendiri sebetulnya definisi dari speech delay ini seperti apa atau usia berapa sebetulnya mulai dikatakan terlambat? Dikatakan terlambat anak kemampuan bicaranya seharusnya itu di usia 24 bulan atau 2 tahun ya. Itu yang sudah kita katakan terlambat karena di usia 2 tahun itu biasanya anak harusnya sudah bisa berbahasa dengan satu kalimat itu menggunakan 3 kata gitu. Misalnya saya mau makan harus sudah bisa, atau misalnya mama pergi kerja misalnya seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang memang walaupun misalnya pelafalan katanya belum jelas, tapi dia sudah jelas dalam artian seperti cadel ya, R belum jelas. Memang di usia segitu juga memang belum jelas, itu nggak jadi masalah. Tapi di situ tiga suku kata dalam satu kalimat sudah terpenuhi, itu masih bisa dikatakan bukan speech delay. Tapi kalau speech delay di atas 2 tahun, dia masih minim bahasa, masih menggunakan satu kata, atau misalnya hanya 2 kata, itu pun kadang terbalik, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan speech delay, dan itu pun harus memenuhi beberapa unsur. Salah satunya adalah kemampuan bahasa reseptifnya harus bagus. Reseptif bagus itu artinya ketika kita ajak bicara, dia paham bahasa kita atau maksud kita dia paham. Misal, Dek, tolong buang sampahnya ya ke tempat sampah. Dia ngerti. Dia ambil sampahnya, dia buang ke tempat sampah. Artinya bahasa reseptifnya bagus. Tapi ketika dia ditanya, dia tidak bisa menjawab, karena memang keterbatasan bahasa, itu bisa dikatakan sebagai speech delay. Tapi kalau misalnya dia belum paham apa yang kita sampaikan kepada anak, dan anak juga tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ungkapkan, itu belum, kita tidak bisa katakan itu sebagai speech delay gitu, karena mungkin saja di sana ada beberapa faktor yang membuat anak memang tidak paham bahasa reseptifnya atau tidak paham apa yang kita sampaikan. Bisa karena memang ada struktur dari otaknya yang terbatas, atau mungkin ada gangguan lain. Contohnya seperti anak-anak autis, karena memang di situ dia punya keterbatasan komunikasi. Jadi dia memang ada kesulitan untuk memahami bahasa kita, dan dia juga ada kesulitan untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Itu. Kemudian untuk beberapa kasus seperti Down syndrome pun ada keterlambatan bicara atau berbahasa. Tapi untuk yang namanya Down syndrome, Down berarti kan di bawah, sindrom berarti kan semua perkembangannya itu terlambat. Otomatis
segala sesuatu yang berhubungan dengan otaknya juga menjadi terlambat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan berpikirnya, kemampuan menangkap bahasa atau mengolah bahasa, dan juga kemampuan dia untuk menyampaikan bahasa. Nah, eh, itu yang kita sebut sebagai speech delay. Nah, seperti yang dokter katakan tadi, yang mungkin tadi ya, ada kasus klien orang tua bawa anaknya usia 4 tahun. Eh, Dia bahasanya tadi cepet ya dok ya, ngomongnya Iya, cepat. iya, dia bilangnya cepet, Terus itu bisa saja karena di otaknya tuh sudah terlalu banyak apa yang ingin dia sampaikan. Jadi ketika dia ingin mengutarakannya, jadi akhirnya beribet gitu. Bahasanya bisa cepat, atau mungkin ada bahasa yang atau kalimat atau kata yang tertinggal gitu. Jadi tidak utuh kalimatnya. Karena saking cepatnya di otak ingin mengeluarkan semua apa yang dia pikirkan menjadi sebuah kalimat. Jadi akhirnya orang lain juga nggak paham gitu. Nah, bisa saja juga keterlambatan berbahasa karena kurangnya stimulus dari orang tua yang banyak didapat sekarang, Dok. Kenapa? Didapatnya dari apa? Karena sekarang ini kebanyakan tugas orang tua digantikan oleh handphone, oleh HP. Jadi anak bayi sudah mulai dikasih HP, nonton YouTube. Walaupun memang kontennya konten anak-anak, tapi kan komunikasinya tidak dua arah. Sekarang saya melihat sudah jarang sekali orang tua mengajak komunikasi anak-anaknya, misal main cilukba atau cerita dongeng, membacakan buku dongeng walaupun anaknya belum paham, tapi di situ sudah ada komunikasi dua arah kan, atau nyanyi orang tua nyanyi, anak misalnya kita ajarkan menyanyi misalnya Dua Mata Saya gitu, atau Pelangi-Pelangi apapun itu. Sekarang tidak lagi, semua tugas orang tua sudah diambil alih oleh handphone tadi, otomatis tidak ada lagi komunikasi dua arah yang pada akhirnya banyak anak mengalami keterlambatan bicara. Ini yang sebetulnya cukup menarik ya, bahwa ya tadi dia memang speech delay itu bisa terjadi memang karena ada gangguan dari, ya katakanlah secara fisik tadi ada autis, memang ada Down syndrome, kemudian juga ya itu tadi ternyata bisa juga penyebabnya adalah ya katakanlah dari faktor lingkungan juga. Dalam artian kalau kita bicara perkembangan, maka setiap perkembangan membutuhkan stimulus. Betul. Ya kan, tanpa adanya stimulus yang baik, ya perkembangan akan stuck mungkin ya, terhambat di situ-situ aja. Dan apalagi tadi disampaikan, nah ini kurang sekali stimulusnya, yaitu komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak ya. Betul. Ya ini memang ya saya memang sudah beberapa kali sebetulnya ketemu kasus seperti ini di tempat praktek saya, dan memang agak cukup ya, walaupun tidak ada tendensius untuk katakanlah ya menyalahkan ya, tapi memang kebanyakan orang tuanya dua-duanya bekerja, sehingga anak ini dititipkan di nenek, dan ya sudah pasti namanya juga nenek-nenek ya. Untuk ngejar anak seaktif itu, ngajak ngobrol, ngajak ini, kok kayaknya di zaman sekarang ini sudah agak jarang ya. Betul, karena nenek-neneknya udah pada capek kayaknya. Nah ini memang seperti itu gitu. Iya. Nah oke, jadi kalau untuk mungkin pesan ibu untuk orang tua yang sudah katakanlah tadi khawatir ya, mungkin bagi para kawargian ada yang kok kayaknya anak saya seperti itu tuh udah 2 tahun tapi kok untuk 3 kata masih susah. Nah itu seperti apa yang ibu sarankan untuk para orang tua ini? Ya, saya menyarankan kepada para kawargian yang terutama sudah memiliki anak dengan usia-usia memang pertumbuhan atau perkembangan yang antara 0 sampai 5 tahun itu yang memang harus benar-benar yang dibilangnya katanya usia masa keemasan atau golden age. Sebenarnya kan tidak 5 tahun tapi 7 tahun ya. Nah di sini memang tumbuh kembang anak yang memang sangat perlu banyak diberikan kepada anak. Kita tidak bisa titipkan anak perkembangannya melalui gadget atau handphone, kita tidak bisa. Tetap harus ada campur tangan orang lain untuk untuk mengembangkan tumbuh kembang atau kemampuan anak-anak. Karena tidak ada
Saya masih suka mendengar ini Dok, ada yang, "Aduh jangan sekarang deh diajarinnya, nanti juga dia bisa." Padahal tidak ada anak yang bisa, atau memiliki kemampuan yang tiba-tiba atau, dia berkembang dengan sendirinya, tidak ada. Semuanya itu harus diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Kalau seandainya memang orang tua sibuk bekerja dua-duanya dan nenek sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk mengajarkan itu. Sekarang kan sudah banyak sekolah-sekolah usia dini. Ada yang malah dari usia boleh dikatakan seperti tempat penitipan anak tapi yang memang ada Dok, program Ya, pembelajarannya untuk ya. anak atau program simulasi untuk anak. Jadi orang tua bisa memilih itu. Sekarang sudah lebih banyak berkembang untuk pendidikan anak yang usia dini. Jadi kita bisa sekolahkan mereka di sana gitu dengan walaupun memang tetap saja eh, apa keikutsertaan orang tua itu lebih baik ketimbang orang lain. Itu tetap, tapi daripada tidak gitu. Ada baiknya ya memang bisalah kita minta bantuan gitu kan, minta bantuan beberapa sekolah untuk usia dini untuk membantu para orang tua mengembangkan atau memberikan stimulasinya kepada anak-anak. Nah itu Dok, saran saya. Jadi pokoknya jangan sampai dibiarkan gitu, jangan sampai pada akhirnya usia 3 tahun baru dibawa konsultasi ke ahlinya, ke psikolog atau misalnya ke dokter tumbuh kembang anak dan di situ sudah terlambat ternyata karena memang minim sekali stimulus. Nah jangan sampai seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi ini memang yang sangat banyak untuk kadang kita lupakan ya ketika sudah punya anak. Tapi sayangnya sekarang ini keilmuan parenting itu ya, memahami bagaimana perkembangan anak, bagaimana mendidik anak, ini sudah kalah dengan kesibukan-kesibukan duniawi lainnya ya, terutama memang pekerjaan, kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Ini luar biasa sekali sehingga ya tadi betul, orang tua banyak yang lupa bahwa anak itu bukan cuma butuh makan dan minum ya, Iya, betul. tapi butuh stimulus-stimulus untuk dia bisa mengembangkan kemampuan ya, apalagi kemampuan mental emosionalnya juga ya. Nah Itu yang itulah paling penting. ya. Dan ya kembali tadi Bu Widi, walaupun Bu Widi ya katakanlah kalau memang tidak ada pilihan lain ya, ya daripada tidak sama sekali ya memang ada program-program sekolah. Tapi tentu saja ya seperti yang tadi Bu Widi sampaikan, itu tidak bisa menggantikan ya sosok orang tua di mata anak. Dan ya tetap saja ada bedanya ketika anak dititipkan dengan anak yang dididik sendiri ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Widi, ini sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin memang nanti ke depannya kita juga ada rencana ya Bu Widi ya untuk membuat sebuah buku parenting di mana ini menjadi katakanlah dasar bagi orang-orang tua yang baru rencana atau orang tua muda ya, yang baru menikah belum punya anak. Minimal kalau baca buku ini ya sudah paham lah step-stepnya nanti apa yang harus disiapkan ya. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami dan Instagram kami di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan jika ingin mengetahui lebih banyak tentang hipnoterapi ataupun permasalahan lain yang berkaitan dengan mental emosional, boleh juga kunjungi website kami di hipnoterapibandung.com. Jangan lupa untuk kirimkan saran, kesan, ataupun mungkin materi-materi apa yang mau dibahas di video podcast kami melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya para kabargian semua. Salam eling, waspada, lan sayaga.